Selamat datang di Kloset Horor. Selamat datang di podcast Kolor. Kali ini adalah segmen baru dari podcast Kloset. Ya. Kali ini saya ditemani oleh Teresi Adinda. Ya, Seperti namanya, ini agak sedikit creepy. horor. Horor karena Kolor adalah Kloset Horor. Segmen baru ya kan? Benar. Jadi di episode pertama ini kita itu Mau membahas cerita-cerita atau horor. menceritakan ya. Yang pertama sih kita masih cerita horor dari pengalaman kita sendiri sih ya, Iya. khususnya. Jadi kayak pengalaman kita bisa kita sharing-sharingin ke teman-teman. Mungkin kalau ada yang punya cerita horor juga, mungkin teman-teman Bisa di-share cerita juga di kolom komen. kolom komen. Kalau misalnya lihat videonya juga bisa diisi di kolom komen. Kalau enggak gitu bisa ya via DM di IG kami. Linknya ada di deskripsi juga kok. Oke. Jadi pertama ini dari episode pertama ini spesial dari pengalamannya Tere. Gimana Tere, bisa Jadi, ceritakan? Dari awal ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau bisa dikatakan aku itu punya kesensitifan yang tinggi. Bukan yang tinggi banget sih, cuman sensitif lah. Nah, terus dulu waktu masih SD, apalagi waktu masih kecil itu kan kesensitifan itu masih rawan banget kan. Nah, ini yang baru ini aku ingat-ingat lagi waktu SD. Iya, waktu SD dulu kan. Waktu SD dulu aku pernah persami kan dulu ya. Itu SD di mana? Di Batu ya? Batu. Salah satu. Swasta? Swasta. Nah, di SD itu waktu itu lagi persami. Waktu itu aku kelas 2 SD kalau nggak salah, kalau nggak kelas 3 SD. Nah, di sekolah anakku itu kan ada aula ya. Aula. Nah, aulanya ini ada, dia tuh nyambung kelas-kelas gitu loh. Jadi ada kelas, ada UKS. Nah, itu di dalam aula itu. Nah, aulanya itu indoor. Nah, itu nyambung ke kelas-kelas. Nah, habis itu malamnya waktu senggang kita kan ke aula. Nah, itu banyak banget kerumunan anak-anak di pojokan. Nah, di pojokan itu ada kelas, salah satu kelas yang sangat-sangat terkenal kalau itu emang banyak penunggunya. Angker lah. Sebetulnya si sekolahannya itu emang udah angker sih. Cuman yang pojokan itu emang kayak lebih angker gitu loh. Nah, waktu itu udah gerumbulan di situ di depan pintu semuanya. Terus aku tanya, "Loh, ada apa?" gitu kan. Ada apa? Terus teman-temanku, ini loter katanya ada apa? Penampakan ngono. Lah awakmu ndelok ta? Aku takon ngono. Enggak ngono. Terus mari ngono tak delok. Ndise. Aku lihat. Ternyata ada, Bos. Itu kelasnya masih kepake apa enggak sih aslinya? Kepake. Sampai sekarang pun masih pakai. Kok tiba-tiba ada suara tokek ya, Bos? Jadi kelas itu kepake kan. Oke. Jadi itu malam apa malam? Malam. Itu jam habisnya maghrib. Jam 7. Iya, jam setengah 7-an lah. Segituan. Nah, lihatnya di mana sih? Di mana nih? nah itu kelas? Tuh kan kelasnya itu belakang kelas itu udah lapangan kan. Nah, di belakang, di temboknya belakang kelas itu ada ventilasi yang lumayan besar sih, dan itu kacanya transparan, bukan kaca yang ditambahin film gitu. Ventilasi yang kayak jendela. Yang apa? Kaca nako, krepyak. Nah, itu tapi kacanya itu bolong-bolong, ada yang pecah-pecah gitu loh. Jadi nggak banyak gitu loh, nggak utuh. Nah, pas di belakangnya kaca-kaca itu, belakangnya jendela itu ada pohon. Nah, pohonnya itu ternyata ya di situ penampakannya. Jadi nggak di dalam kelas tapi di luar kelas, di belakang kelas itu. Yang aku lihat ini boleh diomongin gak sih? Berarti bentar. Berarti itu kan berarti kamu lihatnya dari dalam kelas itu kan.
Oke ya kan. Berarti di antara bolongannya kaca itu, di antara kusen-kusennya kaca itu ada penampakan. Kan Iya. itu kan bayangannya pohon, simpel cerita kan. Ya Nah, itu pohon gitu bayangan. apa ya? Itu pohon. Nah, di depannya pohon gitu loh. Nah, itu ada sosoknya. Sosoknya itu aku gak tahu sih. Iku dulu tempatnya orang bunuh diri apa enggak, aku nggak tahu. Mitos cerita. Aku nggak tahu sih. Cuman itu sosoknya itu kayak dia itu ngikat lehernya, rambutnya panjang, cewek. Aduh, aku takut kalau ngomong itu. Itu sama kayak apa ya? Seperti kuyang lah. Cuman dia nggak makan janin sih, enggak. Cuman yaitu rambutnya panjang, lidahnya menjulur. Terus kamu lihat itu tok? Iya, lihat itu tok. Terus aku langsung kayak, oh nggak ada kok rek. Aku bilang gitu kenapa? Soalnya takutnya mereka makin lama makin histeris, nyari gitu loh. Makin nyari, penasaran makin juga nyari. Kalau nggak takut ya kan. Nah, masalahnya kalau makin nyari mereka kan suka dicari, kan cari gara-gara. Buat makanya eksistensi mereka juga kan. Makanya itu enggak ada rek. Terus habis itu wes bubar aja aku gitu. Terus akhirnya bubar, selesai. Nah, itu sih cerita pertama. Itu kayak itu sih bentar, dari cerita pertama itu hantunya mek gitu tok kayak kuyang atau deskripsi lebih lanjut sih. Itu ya dia kan kayak, aku nggak tahu itu dia pakai tali apa enggak. Aku nggak seberapa kelihatan soalnya kan emang sekelebat. Soalnya aku udah takut duluan gitu loh. Dan yang lihat kan cuman aku tok. Muka hancur. Iya, muka hancur, lidahnya menjulur gitu. Terus rambutnya panjang dan rambutnya itu kayak nutupi bagian organ dalamnya itu sih. Oh, jadi organ dalamnya kelihatan? Dikit sih. Cowok apa cewek? Cewek. Enggak ngapa-ngapain apa? Enggak ngapa-ngapain, cuman nakutin tok. Itu cerita pertama. Cerita pertama ya. Iya. Oke. Terus ono cerita apa lagi? Terus cerita yang kedua ini agak nggak seberapa serem sih. Di sekolah SD itu setiap hari Jumat jam 12 siang. Jumat jam 12 siang atau hari Sabtu jam 12 siang itu selalu dulu belum full day, belum ada full day kan dulu. Nah, itu selalu ada bau mawar di depan toilet murid. Bau melati itu apa kayak bunga kuburan loh. Itu di depannya ono ruangan apa? Enggak ono. Dan itu kamar mandi, terus ada pintu kelas. Terus di sini itu ada pintu masuk ke aula. Jadi gitu. Jadi di sini itu emang los gitu. Dan itu udah di luar di luar ruangan gitu loh. Tapi baunya masih ada dan guru-guru pun juga bilang sih memang ada baunya gitu loh. Cuman kita nggak tahu itu datang dari mana. Siang. Dan nggak aku tok gitu loh yang membau merasakan bau itu, tapi teman-teman aku juga gitu. Misalnya siang-siang ya lapo pisan kan. Nah, masalahnya gitu. Dan jam segitu itu teman-teman takut gitu loh mau ke kamar mandi kalau jam segitu. Jadi mereka nunggu agak nanti aja. Kok gitu. Hari tertentu tok sih? Nah, itu aku juga nggak tahu kenapa. Kalau nggak Jumat, Sabtu. Siang. Iya. Itu munculnya malah seringan hari apa antara hari Jumat deh kayak Jumat. Karena kan kalau hari Jumat Sabtu sebenarnya kan SD udah pulang pagi kan. Soalnya kan weekend. Okay. Tapi karena aku sama teman-teman aku itu kadang ada les gambar, ekskul. Nah, itu biasanya Sabtu kan biasanya ekskul pramuka dulu waktu SD. Nah, itu sering cium bau itu. Terus nggak ono rasa-rasa apa no? Ya takut sih, cuman ya udah kita kan mau ngapain juga kan. Maksudnya kan kita nggak tahu sumbernya dari mana. Hampir setiap 2 hari itu. Iya, hampir setiap. Ya salah satu hari itu. Aku lupa antara hari Jumat atau Sabtu tapi seingatku itu weekend pokoknya.
Dan itu dalam beberapa tahun pun sering sampai lulus SD pun. Heeh. Sumpah. Iya. Nggak tahu aku lek saiki koyo apa. Soalnya nggak ada yang bisa tak tanyain gitu loh. Soalnya kan aku ya jarang ke Tapi SD. Guru-guru diem aja, nggak sing anu. peduli. Pernah kita bilang ke guru, cuman ibunya kayak, alah enggak itu enggak. Tadi ada yang pakai parfum paling gitu toh. Ya namanya guru SD kan cuman antisipasi lah antisipasi. Gitu. Itu ya. SD pun wis pernah lihat pengalaman penampakan. Itu sosok wis penampakan. Sosok. Kembali lagi cerita pertama itu sosok ya. Iku ya apa cak? ya kak apa-apa. Nah ya apa mana? Masalahnya kan kita nggak tahu ternyata ada gitu. Soalnya kan yang melihat pertama siapa? Yang melihat pertama? Gak tahu aku makanya. Kenapa kok tiba-tiba banyak anak di aula itu aku juga nggak tahu. Kenapa kok tiba-tiba mereka kayak ini loh ada penampakan. Padahal mereka juga awalnya seharusnya nggak tahu kan. Cuman aku nggak tahu siapa yang ngasih tahu di mereka itu. Gitu. Mungkin ada salah satu yang lihat mungkin terus kasih tahu ke teman-temanku kalau ada penampakan. Gitu. Selain kedua cerita itu ada lagi. Ini apa ya? Waktu aku kelas 3 SD. Nah, kelasku itu di atas. Jadi kan kelasku ada yang lantai 2. Nah, di atas pojok sendiri itu sebelah itu sudah ada kita bisa lihat lapangan yang belakang tadi itu yang aku ceritain penampakan itu. Nah itu tuh di sebelah sananya, belakangannya pojok. Nah ini aku di sebelah kiri pojok, jadi kelihatan lapangannya gitu loh. Nah di bawah balkon itu sebelahnya itu ada atapnya perpus. Nah teman-teman itu suka berarti itu atap lantai gitu. 1. Oke, sorry. Itu atap lantai 1 di balkon. Jadi ujung balkon itu ada atapnya perpustakaan. Lantai 1. Nah, itu teman-teman aku itu sering banget main-main di atas atap gitu loh. Di atas atap malah. Anjing. ekstrim SD kok. Guru nih kan sinegur ta. Ya ditegur, cuman ya jenenge arek lanang pas cilik lah yang betik gak sih. Iku. Nah, terus dan itu sering kan. Nah, suatu hari ini yang aku nggak tahu yang lihat itu cuman aku apa ada yang lain, cuman aku yang itu waktu itu aku yang sadar sendiri. Jadi di ventilasi itu kan jadi ini pintu terus ini balkon, depannya pintu itu balkon. Kita masuk terus di sini ada papan tulis. Di atasnya papan tulis itu ada ventilasi gitu besar. Ya enggak besar sih ya, ventilasi biasanya di SD itu loh. Iya, ventilasi biasa yang kayak kaca lagi apa enggak? Kayak kaca. Oke, kaca nako. Nah, itu enggak yang nutup banget gitu loh kacanya. Yang cuman gini. Yang apa? Iya, yang cuma 2 layer kaca. 2 layer itu. Nah, di situ itu ada yang kayak berdiri gini. Gini. Nah, itu aku enggak tahu. Tak kira itu mungkin botol minuman isinya apa gitu kan. Kalau enggak botol minumannya teman-teman yang ketinggalan tuh sama siapa taruh di situ. Tapi kok enggak ada yang notice dan itu kadang-kadang itu hilang, ada gitu loh. Itu dalam waktu kurun berapa bulan? Aku enggak ngerti pasti ini. Ono sih tapi kok 3 bulanan nek gak 1,5 bulan. Aku wis lali soalnya wis SD kan. Pas SD kan kelas 3. Jadi wis rodok lali. Nah, aku lihat ndek itu jenglot, Pak. Hah? Jenglot? Iya. Kok iso? Lah aku gak ngerti. Iso bedek itu botol minuman, mbok kira. Warnanya emang soalnya aku kan gak iso ndelok. Apa maksudnya
coklat warnanya. Coklat ya. Nah, aku punya main. Nah, pas SD aku gak ngerti ternyata aku main kan. Terus aku nggak pakai kacamata iku. Dadi aku gak piro ketok jelas ngono loh. Cuman beberapa waktu aku agak maju ke depan itu sempat lihat ternyata hal itu. jenglot kan. Jenglot itu kayak iya, aku ngerti bentuk jenglot kan kecil kan. Tapi jenglot itu adalah apa sih? Seperti mumi sih kalau menurutku itu. Muminya kan orang siapa? zaman dulu kan suka bertapa mencari ilmu. Nah, bertapa itu lama kelamaan ya kita manusia kan, kita punya waktu untuk mati kan. Nah, bertapa itu kan kita nggak makan nggak minum, puasa. Nah, lama-lama kan kita mati. Nah, itu tubuhnya itu jadinya itu gitu setauku ya. Asal usulnya seperti itu. Aku nggak tahu lagi kalau ada sumber lain. Ngertimu jenglot teko apa nih? Soalnya motone iku aduh, ono motone loro gede. Terus aku wis wedi wis mari ngono kayak aduh apa iki yang. Terus aku gak ngomong mbek sapa-sapa ya mek batin tok waduh iki ngono. Dan setelah aku tahu kalau itu adalah sesosok itu akhirnya hilang dan jarang banget nggak kembali lagi. Aku nggak ngerti pisan opo kok ndek situ ngono loh. Soalnya kan ya ngapain ngono loh, kan nggak ada hubungannya mbak anak kecil setauku loh ya. Ya aku nggak ngerti anune yang lainnya. Hilang wis hilang. Dalam kurun waktu 1,5 bulan atau 3 bulan itu setiap hari ada di situ. Ada, hampir setiap hari. Hampir loh ya. Hampir, kadang ada, kadang hilang, dan itu aneh gitu loh. Maksudnya teman-temanku pun kan sering main di kelas. Di kelas di apa namanya di atap perpus. Kenapa kok nggak ngelihat gitu loh di balik apa jendela itu? Ada itu apa enggak gitu loh? Aneh aja gitu. Aduh. SD kan. Dan nggak tahu aku siapa yang naruh di situ. Tapi waktu SD kan punya kesensitifan yang tinggi kan. Ngerasa no enggak sih kadang-kadang aura-aura nih? Oh iya ngerasa pasti iso. Apa sih buat rasa no waktu pertama melihat tak tarik ke penampakan pertama? Nah, kalau semisal itu bukan merinding sesuatu aku, yang iya aku yang merinding iki. Lah iku duduk sesuatu hal yang aneh, aku biasanya aku nggak bakalan sing koyo penasaran pol ngono lho. Soalnya kan hal itu kan yang enggak hal aneh apa? Apa yang enggak hal yang enggak aneh? Semisal lele kuncene botol aqua lo yo. Oh iya ya memang benda biasa kan. Iku kan kayak walah ngono. Nah ini masalahnya kayak sesuatu itu menatap ke arahku terus gitu loh, kayak aku diperhatikan. Makanya aku kayak nggak enak kan lama-lama, terus akhirnya ternyata terungkap adalah itu. Tapi memang aura kan kerasa banget gak sih? Kerasa sih. Itu. Tapi aku nggak mikir kalau dia narget seseorang di kelas sih. Narget? Maksudnya narget? Maksudnya untuk mengetahui eksistensinya. Nah. Enggak, bukan narget buat tumbal. Tumbal tau apa gak ngerti. Tapi enggak ada perasaan seperti itu. Cuman dia ada di situ, enggak tahu maksudnya apa. SD kan. SD. Oke. Jadi itu adalah cerita SD yang cukup mengerikan. Iya. Dari 6 tahun SD udah 3 cerita horor. Aslinya adanya ada lagi sih. Tapi sementara 3 dulu yang dulu bisa diceritakan. Kalau ya wis. Jadi oke, tetap stay tune aja di sini karena ini segmen baru. Ya. Pastinya menarik sih. Ya, karena ini kami juga menghimpun sih cerita-cerita dari teman-teman yang lain, mungkin pendengar atau pemirsa juga. Itu nggak apa-apa kok kalau mau nge-share pengalaman horornya juga nggak apa-apa, mungkin kita bisa sharing-sharing lagi dan juga semoga bisa menambah wawasan kita sih ya kan, menambah wawasan kita kalau memang cerita-cerita ini bermanfaat. Dan pasti setiap cerita ini pasti ada sisi positifnya, entah kita ambil untuk
kearifan lokalnya lah, atau bagaimana perilaku kita saat di suatu tempat. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Tetap stay tune di episode-episode selanjutnya. Saya Devil Sulina Putra. Saya Teresia Dinda Saputri. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun sumber yang penyampaian yang tidak benar. Nah.